Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sebelumnya, orang-orang tahu bahwa Su Yi adalah reinkarnasi dari Master Pedang Xuan Jun, dan kekuatan tempurnya melawan langit. Tetapi orang-orang lebih tahu bahwa Master Pedang Xuan Jun di alam Xuan Zhao sulit dibandingkan dengannya di puncak kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, ketika dia berhadapan dengan Bima, beberapa orang tidak dapat membayangkan bagaimana dia akan merespons ketika basis kultivasinya berbeda oleh dua alam. Tapi sekarang, ketika mereka melihat gaya pedang ini, orang-orang terkejut, dan bahkan kognisi mereka telah mengalami dampak yang besar. Ladang ini benar-benar mendidih. Barang antik tua yang menonton pertempuran secara rahasia semuanya terengah-engah. Tidak diragukan lagi, setelah reinkarnasi, Master Pedang Xuan Jun memulai jalan kendo yang jauh lebih menakutkan daripada kehidupan sebelumnya. Bahkan jika basis kultivasinya saat ini jauh lebih rendah dari kehidupan sebelumnya. Tapi kekuatan tempur semacam itu ditakdirkan untuk jauh melebihi alam yang sama di kehidupan sebelumnya. Ini membuat orang tak terbayangkan, ketika Master Pedang Xuan Jun memasuki kembali ranah Xuan He, kekuatan tempur luar biasa yang seharusnya dia miliki. Namun, pada saat ini, Vima di kejauhan melihat ke langit dan tertawa keras, berkata, "Tuan, ketika Anda berada di puncak Anda dapat dengan mudah membunuh saya dengan satu pedang, tetapi sekarang, seperti yang saya prediksi sebelumnya, setelah reinkarnasi Anda, kultivasi Anda akan jauh lebih buruk." Begitu kata-kata ini keluar, suasana sensasional di venue tiba-tiba menjadi sunyi. Orang-orang saling berpandangan dan terdiam. Karena apa yang dikatakan Bim itu benar, mengubah Master Pedang Xuan Jun di puncak kehidupan sebelumnya dapat menstabilkan karakter lain di ranah Kaisar saat itu, belum lagi berurusan dengan Xuan He seperti Bima peran tahap awal. Kaisar Racun Tianzu mendengus. Bima menutup telinga dan tidak memperhatikan sama sekali. Matanya menyala, dia mengunci Su Yi di kejauhan, dan suaranya nyaring, "Tuan, murid ini sudah lama menantikan hari ini, dan saya juga menantikan hari ini. Untuk secara pribadi menjatuhkan sosok mitosmu dari dunia. Lagi pula, Anda juga telah mengatakan sebelumnya bahwa biru lebih buruk daripada biru, dan murid tidak harus kalah dengan guru. Dari mulutmu, mau tak mau aku merusak kata-kata ini." Su Yi mengambil pedang Qingying dan melangkah maju. "Selanjutnya, jika kamu dapat mendukung ketiga pedang itu, aku akan kalah." Tiga pedang. Penonton tercengang, hampir curiga bahwa dia salah dengar. Kelopak mata Bima melonjak, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat serius. Dia terlalu menyadari watak tuannya. Karena dia berkata begitu, dia harus memiliki keyakinan mutlak. Namun, jelas terlihat, ketika sang master berpikir bahwa dia tidak dapat menghentikan ketiga pedangnya, Bima masih merasa tidak nyaman untuk beberapa saat. Dia berkata dengan datar, "Jika kamu mengatakan itu, Tuan, kamu akan kalah." Dia mengubah Taoismenya menjadi ekstrim, dan menggunakan teknik rahasia untuk merangsang potensinya, dan kekuatan tubuhnya tiba-tiba meroket. Pedang surga absolut di tangannya meledak dengan ujung yang mengerikan dan menembak langsung. Cepat. Boom. Langit dan bumi bergetar, dan matahari dan bulan tidak bersinar. Bima, seperti dewa yang mendominasi, pergi berperang, menghunus pedangnya dan menghancurkan, energi pedang yang tebal dan tak terukur, menindas kekosongan seperti pasta kertas, dan cahaya pedang yang tak tertandingi menerangi pegunungan dan sungai. Dibandingkan sebelumnya, kekuatan tempur Bima saat ini belum diketahui seberapa besar. "Tuan Su terlalu ceroboh." Yan Suni gemetar. Dia bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu, banyak hadiah antik tua berkeringat untuk Su Yi. Hukum reinkarnasi. Hukum jalan agung ini adalah bagian dari makna mendalam reinkarnasi. Sejak dia mencapai titik pencapaian kecil, Su Yi menyadari bahwa tidak perlu menggunakan nafas pedang 9 penjara. Dengan hanya undang-undang ini, itu sudah cukup untuk melawan hukum Nirvana Huaxinzai, hukum doa surgawi Pavilion Jiutian, dan hukum keheningan bintang dari Sekte Dewa Galaksi. Keturunan, di dunia liar ini, memiliki kemampuan untuk menjadi tak terkalahkan dan membunuh musuh lintas batas.
Intinya adalah bahwa kekuatan hukum yang mereka kuasai cukup untuk menahan kekuatan jalan besar yang dikuasai oleh para biarawan di hutan belantara. Dan hukum reinkarnasi yang dapat melawan kekuatan seperti itu, alam dan kekuatan hukum semacam itu memiliki tingkat makna yang sama. Selain itu, setelah Sui menyempurnakan Ki Ibu Xuan Huang, kendalinya atas hukum reinkarnasi telah mencapai tingkat yang sempurna. Pedang pertama. Dentang. Ledakan keras merobek gendang telinga bergema di langit dan bumi, dan roh para biarawan yang hadir terkena dampaknya. Venus melesat tepat di depan mata mereka, dan darah mereka bergejolak. Seperti layang-layang, hanya beberapa puluh meter jauhnya ia sudah bisa berdiri kokoh. Dan di antara sudut alis dan matanya, dia penuh dengan keheranan dan ketidakpercayaan. Penonton terdiam dan kaget. Ketika mereka bertarung untuk pertama kalinya sebelumnya, semua orang secara tidak sadar berpikir bahwa dengan budidaya alam Xuan Zhao, mampu bersaing dengan Bima di tahap awal alam Xuan He sudah merupakan prestasi yang tak tertandingi di dunia kejutan listrik. Tapi sekarang, semua orang benar-benar tercengang, menyadari bahwa prediksi mereka salah besar. Ketika Master Pedang Xuanjun benar-benar memutuskan untuk mengalahkan Bima, tidak peduli seberapa kuat dia masih terlihat sangat tak tertahankan, dan langsung digagalkan oleh pedang. Ini. Yan Suni membuka matanya lebar-lebar. Saya tahu bahwa Tuan Su tidak akan membicarakannya. Kaisar Tianzu berbisik. Melihat penonton, tidak peduli tingkat kultivasinya, mereka semua tercengang. Hanya Malo yang relatif tenang. Mereka telah menyaksikan bagaimana tuannya membunuh Qin Feng, putra suci Sekte Galaksi, dan secara alami tahu bahwa kekuatan tempur tuannya tidak lagi menjadi ukuran tingkat dunia. Belum lama ini, Wang Ke memiliki pemahaman yang mendalam. Tidak lama setelah dia berada di Proving Dao dan Xuan He Realm, dia dipanggil oleh Master untuk membahasnya. Awalnya, mode dibagi rata, membunuh satu sama. Tetapi ketika Master benar-benar mengerahkan kekuatannya, dia menekan serangannya dalam satu gerakan tidak peduli seberapa keras Anda berjuang. Itu tidak berguna, dan akhirnya harus mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Pada saat itu, Wang Ke bertanya kepada tuannya, dan dia bisa menggunakan semua kekuatannya. Jawaban guru hanya 4 kata, jangan bandingkan dengan saya. Saat itu, Wang Ke merasa sedih dan tak berdaya. Tapi saat ini, menyaksikan adegan Bima digagalkan oleh pedang, Wang Ke akhirnya lega. Memang, tidak ada seorang pun di dunia ini, tidak peduli seberapa tinggi atau rendah, dapat dibandingkan dengan menguasai. Bukannya sang master tidak terkalahkan, tetapi dia adalah satu-satunya di dunia yang telah bereinkarnasi dan dibangun kembali. Jalannya begitu tinggi, bagaimana mungkin orang lain bisa membandingkannya? Sepertinya Anda telah mengikuti Hua Xinzai selama bertahun-tahun, tetapi Anda belum dapat menguasai hukum nirwana mereka. Sungguh menyedihkan. Di bawah langit, Suyi berkata dengan tenang. Di kejauhan, Pi menghapus noda darah dari sudut bibirnya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, itu hanya pedang, guru pikir dia telah menang? Dia menunjukkan sosoknya, napasnya menderu seperti guntur, dan dia menjadi semakin kuat. Dia memiliki pikiran yang teguh dan tidak akan dikalahkan oleh ini. Sebaliknya, meskipun pedang ini menggagalkannya, itu jauh dari fatal. Bima berteriak keras, dan menggunakan berbagai rahasia pertahanan. Api di sekelilingnya seperti baju besi, dan ada banyak fluktuasi hukum. Serangan ini jelas merupakan pertahanan utama, bukan untuk prestasi, tetapi untuk kesempurnaan. Ada sedikit rasa jijik di mata Sui. Lengan-lengannya membengkak, pedang Qingying terangkat ke udara, dan hukum reinkarnasi diam-diam diubah menjadi hukum pihak lain, dan sebuah pedang terpotong di udara. Pedang menebas gunung dan lautan, dan kekacauan itu berlalu. Boom! Apinya beterbangan, dan niat pedang tampaknya tak terkalahkan. Melihat dari kejauhan, di bawah pedang ini, itu seperti jalan cahaya api, yang hanya ada dalam legenda dunia bawah yang muncul di langit, mengarah ke sisi lain. Dalam buku-buku kuno dunia bawah, tercatat bahwa ketika api bersinar di jalan, ketika bunga-bunga di sisi lain bermekaran, hantu dan dewa dapat diekstradisi. Di mana saja, tak terbendung. Ini adalah makna mendalam dari pantai lain,
membentuk bagian dari makna mendalam reinkarnasi. Pada saat ini, dengan tebasan pedang Suyi, teknik pertahanan rahasia dan metode kendo yang Vimana gunakan dengan seluruh kekuatannya hancur. Boom! Dan negeri jiwa itu lebih seperti ditebas pedang, rasa sakitnya begitu perih hingga kepalanya mau pecah, dan pipinya menjadi bengkok dan seram. Ketika dia akhirnya berdiri teguh, dia tidak bisa menahan napas, tubuhnya ditutupi retakan yang mengejutkan, tak bisa dikenali. Penampilan menyedihkan itu kembali mengejutkan penonton. Beberapa barang antik tua terasa merinding di hati mereka. Di mata mereka, kekuatan pedang kedua Suyi memancarkan napas aneh, tabu ekstrim, dan teror. Pedang ketiga. Suyi tidak menahan diri lagi, dan langsung menunjukkan pedang ketiga. Semuanya gelap. Dengan satu pedang, tampaknya menyeret dunia ke dalam jurang tak berujung. Semua orang ngeri, kekuatan macam apa ini? Pada saat ini, Bama tercengang, kondisi pikirannya yang kokoh bergejolak, dan dia merasakan ancaman fatal yang kuat. Rasa frustrasi yang tak terlukiskan muncul. Tapi kekuatan pedang ketiga ini benar-benar terlalu menakutkan, sangat menakutkan hingga Vima tidak percaya diri untuk bisa selamat dari pedang ini. Boom! Melihat tebasan pedang ini, dunia seakan layu, dan semua hal diam-diam tenggelam. Dan di bawah ancaman kematian, Bima sama sekali tidak dapat menahan diri. Dia tidak berani ragu-ragu, dan segera mundur, bersembunyi dari kekuatan formasi terlarang Gunung Wushan. Pedang Qi menebas, Tianwu Shenshan naik turun, dan tiba-tiba meraung. Pedang Qi yang tak tertandingi membuat kekuatan terlarang yang menutupi gunung ilahi Tianwu bergetar hebat, dan sinar cahaya memercik dan menyapu, dan ada tanda-tanda samar tidak dapat mendukung. 5 penguasa sekte Dao besar yang duduk di formasi terlarang semuanya terkena dampak, dan darah mereka bergejolak, dan mereka tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba berubah warna. Pedang yang sangat mengerikan. Perhatikan bahwa formasi terlarang yang menutupi bagian atas dan bawah gunung Tianwu sudah cukup untuk menjebak dan membunuh karakter dari alam Xuanhe, tetapi sekarang, hampir hancur oleh pedang. Mereka tidak terlalu memikirkannya, mereka semua mengambil tindakan dengan seluruh kekuatan mereka, menjalankan formasi ini, dan kemudian kekuatan penghancur pedang ini diselesaikan sedikit demi sedikit. Bima yang dipukul keras, mengeluarkan keringat dingin dan jantungnya berdegup kencang. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa meskipun dia berusaha mati-matian untuk melawan pedang ini, dia ditakdirkan untuk tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dunia sedang kacau, dan para penonton di kejauhan terpesona dan terkejut. Tanpa 3 pedang, Vima tidak bisa menahannya, dan harus mundur ke formasi terlarang. Metode Suyi juga meyakinkan semua orang yang hadir, dan itu luar biasa. Dan ketika seseorang memikirkan provokasi dan fitnah tuannya sebelumnya, dibandingkan dengan penampilannya yang menyedihkan saat ini, tidak diragukan lagi itu sangat lucu dan konyol. Melompat badut, tidak mungkin. Tianzu Poison Emperor mencibir, sangat menghina. Meskipun barang antik lama yang hadir tidak mengeluarkan suara, tapi melihat pemandangan ini, hati mereka bergejolak, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. 3 pedang Master Pedang Xuanjun cukup untuk membunuh karakter di tahap awal alam Xuanhe, tetapi mereka menakutkan. Dan kamu tahu, kekuatan tempur Bima jauh lebih baik daripada kebanyakan dunia yang sama di dunia liar. Kesempurnaan besar dari alam Xuanzhou benar-benar dapat mengalahkan keberadaan awal alam Xuanhe. Betapa luar biasa jalur pedang yang dicari Guru Su dalam reinkarnasi. Yan Suni tercengang di sana. Dia juga seorang pembudidaya pedang, dan dianggap sebagai peri pedang wanita oleh dunia luas. Tapi kali ini, dia tiba-tiba merasa, melihat ke pegunungan, melihat pemandangan. Adapun Malo dan Ye Luo, mereka semua merasa sangat bahagia. Betapa arogan dan arogannya Bima dulu, alangkah sengsara dan memalukannya dia sekarang. Sekarang, apakah menurut Anda saya memenuhi syarat untuk mengizinkan Anda memainkan kartu hall Anda? Di bawah langit, nada suara Suyi santai dan datar, matanya memandang Bima dari kejauhan, dan tidak ada jejak gejolak emosi pada pupil matanya. Tuan, Anda terlalu bahagia. Dalam formasi terlarang Gunung Suci Tianwu, Bima menarik napas dalam-dalam dan matanya kembali tegas,
pertempuran hari ini baru saja dimulai. Jubahnya berlumuran darah, dan tubuhnya dipenuhi bekas luka. Tetapi dia tampaknya tidak peduli sama sekali, dan berkata dengan nada nyaring, murid itu berkata bahwa dia akan memberimu tumpangan hari ini, dan dia tidak akan mengingkari janjinya. Saat berbicara, dia melambaikan tangannya, mulai formasi. Boom! Formasi terlarang dimotivasi oleh kaisar dari 5 daomen besar dengan seluruh kekuatan mereka, dan tiba-tiba pelangi yang menggelegar naik ke langit. Yang mengejutkan adalah seluruh gunung ilahi Tianwu tampak terbakar, dan energi spiritual meledak seperti aliran deras, yang semuanya melebur menjadi formasi terlarang. Kekuatan formasi terlarang meningkat. Sungguh Bima, yang benar-benar menganggap sumber urat spiritual, Tianwu Shenshan, sebagai sumber formasi terlarang. Ada monster tua. Gunung Suci Tianwu adalah tanah terberkati gunung tingkat atas yang terkenal di Great Wilderness. Pada saat ini, untuk melepaskan sepenuhnya kekuatan formasi terlarang, Bima tidak segan-segan menghancurkan seluruh gunung Tianwu. Siapa yang tidak terkejut? Penonton di kejauhan pun saling berpandangan dengan takjub dan dikejutkan oleh kemurahan hati Bima. Ini adalah barang antik tua seperti Kaisar Racun Tianzu, yang mau tidak mau berubah sedikit. Ketika formasi ini dioperasikan sepenuhnya, kekuatannya sangat kuat sehingga dia juga terkejut. Suyi menggelengkan kepalanya sedikit saat melihat adegan ini. Tianwu Shenshan adalah sarang lama Liga Xuanjun, tapi sekarang gunung ini pun dimainkan sebagai kartu truf oleh Bima, terlihat jelas tidak banyak kartu yang bisa dimainkan Bima. Tanpa penundaan, Suyi melangkah ke dalam kehampaan dan mengayunkan pedangnya ke arah formasi terlarang. Bunuh! Dalam formasi terlarang, teriakan keras bergema seperti Bima. Bunuh! Sosok Suyi juga sepenuhnya tercakup dalam kekuatan terlarang. Adegan ini membuat banyak orang berkeringat untuk Suyi. Tuan, Anda masih sama, Anda tidak berubah sama sekali. Mengetahui bahwa pembunuhan ada di depan, Anda berdiri di atas pedang. Bima menghela nafas. Semuanya, langsung gunakan kekuatan yang kuat untuk membiarkan tuanku merasakan kekuatan arai penyempurnaan Tianxiang. Bima memberikan perintah tanpa ragu-ragu. Boom! Dalam barisan terlarang, kilat menyambar dan guntur, semburan cahaya dan api, dan semua jenis penglihatan luar biasa diturunkan, dan mereka semua pergi untuk membunuh Suyi. Bima menyaksikan dari pinggir lapangan dan menelan pil obat untuk mengobati lukanya. Formasi pemurnian dunia ini terdiri dari 72 Kaisar Rana Xuanzhao dan 24 Kaisar Rana Xuanyu, membantu 3 pembangkit tenaga listrik di tahap awal Xuan Hejing untuk berlari dengan seluruh kekuatan mereka. Di bawah basis formasi, ada sumber nirvana, dan sumber nadi spiritual Tianwu Shenshan telah menjadi sumber kekuatan formasi. Dalam pandangan Bima, kecuali Kaisar datang, siapapun yang terperangkap dalam formasi ini ditakdirkan untuk sepenuhnya disempurnakan dan dihancurkan. Penonton di kejauhan sangat gugup, hati mereka tergantung di tenggorokan. Kekuatan arai ini benar-benar menakutkan, bahkan jika Anda melihatnya dari kejauhan, itu membuat para kaisar yang hadir merasa ngeri dan mati lemas. Ini juga tak terbayangkan, tekanan macam apa yang dialami Suyi, yang berada dalam formasi terlarang. Ya, memang menarik, toh. Saya tidak terlalu kecewa. Dalam formasi terlarang, jauh di dalam mata Suyi, ada niat bertarung yang mendidih dengan tenang. Dentang! Pedang bayangan bening meneriakkan, seperti tangisan kerinduan untuk makan darah. Di atas tepi pedang, makna mendalam dari hukum tenggelam merembes ke udara, seperti jurang tak berujung yang muncul di atas tepi pedang, dan dengan Suyi mengayunkan pedangnya, pedang itu menebas. Boom! Pedang gelap sepanjang 1000 meter menyapu, seperti jurang besar yang menelan langit. Seluruh formasi bergetar hebat dan mengalami dampak yang parah. Para kaisar yang menjalankan formasi ini bersama-sama terkejut dan kulit kepala mereka mati rasa. Kekuatan. Tapi siapa sangka mereka masih meremehkan kengerian Master Pedang Xuanjun. Ini benar-benar mengerikan. Sebenarnya, dia tidak perlu mengingatkannya. Setelah menyadari kekuatan menakutkan Suyi melawan langit, kaisar mana yang berani mengabaikannya? Satu persatu, tanpa reservasi. Perang pecah.
Dalam formasi terlarang, Sui Yi mengayunkan pedangnya dan berlari kencang, menebas energi pedang. Kekuatan setiap pedang menunjukkan kekuatan menghancurkan formasi terlarang, menghancurkan kekuatan formasi terlarang, tampaknya kuat dan tak tertandingi, dan tidak dapat ditekan sama sekali. Sebaliknya, di bawah pembunuhannya, formasi terlarang ini telah dipukul berulang kali. Wajah para kaisar sangat khusyuk, dan hati mereka terkejut dan marah. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa formasi pembunuhan tak tertandingi yang menghabiskan kekuatan 99 kaisar mereka dan beroperasi dengan seluruh kekuatan mereka dengan mengorbankan pembakaran Gunung Tianwu tidak akan mampu menekan Sui Yi dari awal sampai akhir. Sebaliknya, formasi pembunuh tiada taraf ini masih terus terkena dampak. Bima yang tadinya melihat dari kejauhan, mengepalkan tangannya pelan, raut wajahnya yang tegas berubah. Tak ayal, sulit baginya untuk tetap tenang, tak mampu untuk tetap tenang. Tiba-tiba, suara acuh tak acuh Sui Yi dengan sedikit kasihan terdengar di barisan terlarang. Sayang sekali Gunung Tianwu ini. Ini seperti dewa yang memegang prasasti di tangannya, dan dia memasuki 9 api penyucian yang terpencil. Dengan pedang menghadap ke bawah, niat pedang yang dilepaskan menyebar ke segala arah barisan terlarang. Boom! Ledakan yang menghancurkan bumi bergema. Ada retakan besar, sempit dan panjang di sekitar arai penyempurnaan Tianxiang ini, yang dianggap sebagai kartu truf oleh Bima dan dijalankan oleh sekelompok kaisar. Ini seperti permukaan porselen yang penuh dengan retakan. Retak itu semua adalah bekas pedang yang ditinggalkan oleh dampak pedang Qi Sui Yi pada formasi terlarang selama pertempuran sebelumnya. Pada saat ini, dengan penyebaran kekuatan pedang Sui Yi, retakan yang tertutup rapat dalam formasi terlarang ini tidak tahan lagi, hancur dan meledak. Dan di mata orang-orang di kejauhan, mereka melihat pemandangan yang cukup mengejutkan. Para kaisar yang awalnya berada dalam formasi terlarang terbang keluar seperti sedotan yang disapu badai. Di tengah formasi terlarang, di mana kabut memenuhi udara, sosok Sui Yi berdiri di tanah, memegang pedang Qingying terbalik, jubahnya berkibar, dan debu tidak ternoda. Seperti dewa, berdiri di tengah dunia. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.